Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, BP 20 1033 5006 dari Prodi THP. Di sini saya akan presentasi tentang zat anti gizi. Zat anti gizi. Zat anti gizi adalah zat alami pada bahan pangan yang dapat menghambat penyerapan zat gizi, baik makro dan atau mikro, dalam tubuh serta menurunkan nilai zat gizi bahan makanan tersebut. Umumnya, zat anti gizi ini terdapat pada bahan makanan nabati atau tumbuhan, seperti kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, serelia, beberapa sayuran, umbi-umbian, dan lain-lain. Zat anti gizi sendiri berfungsi pada tumbuhan sebagai bentuk perlindungan dari gangguan hama atau serangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai gizi pada nutrien yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yaitu: yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Kebutuhan karbohidrat orang dewasa setiap harinya berkisar antara 200 sampai 300 gram per hari, atau berkisar antara 55 sampai 60% kebutuhan total nutrien esensial per hari. Sumber karbohidrat diperoleh dari makanan yang berasal dari biji-bijian seperti gandum, beras, kentang, dan pasta. Yang kedua yaitu protein. Protein merupakan nutrien yang sangat penting bagi tubuh karena fungsinya dalam pertumbuhan dan regenerasi sel, perbaikan jaringan, pertahanan tubuh, dan sebagai material utama dalam pembentukan enzim serta hormon. Cara termudah untuk mencukupi kebutuhan protein sehari-hari adalah dengan mengkonsumsi produk berbahan dasar daging, telur, ikan, atau produk-produk hasil olahan susu. Kebutuhan protein orang dewasa perharinya adalah sekitar 150 gram. Selain dari hewan, protein juga diperoleh dari tumbuhan seperti kacang-kacangan. Produk olahan kacangan kedelai seperti tempe dan tahu sangat dianjurkan untuk dikonsumsi karena kandungan protein yang tinggi. World Health atau Organisation atau WHO menyebutkan bahwa salah satu bahan pangan yang sehat dan mengandung protein tinggi adalah tempe. Bagi para vegetarian, kecukupan konsumsi protein dapat dipenuhi dengan kombinasi pangan yang dibuat dari bahan dasar kacang-kacangan. Protein hewani segar seperti daging dan ikan umumnya dikonsumsi sesaat setelah diperoleh dari sumbernya. Protein hewani tersebut cepat mengalami pembusukan, sehingga harus segera diolah untuk dikonsumsi. Pada umumnya, kerusakan bahan pangan yang kaya protein disebabkan oleh bakteri pembusuk. Oleh karena itu, penyimpanan daging dan ikan dilakukan dalam suhu di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga bahan pangan ini tetap aman untuk dikonsumsi, walaupun telah disimpan agak lama. Selanjutnya yang ketiga yaitu lemak. Banyak orang berpendapat bahwa lemak buruk bagi kesehatan sehingga memilih untuk tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung jenis nutrien ini. Namun demikian, lemak sangat diperlukan bagi tubuh sebagai zat pembangun. Hasil reduksi lemak yaitu asam linoleat merupakan salah satu komponen sel dan hormon yang utama. Di dalam tubuh, lemak juga berfungsi sebagai pelarut yang berperan dalam transport beberapa jenis vitamin. Selanjutnya yang keempat yaitu vitamin dan mineral. Vitamin merupakan senyawa organik yang berfungsi dalam mempertahankan keseimbangan fungsi tubuh. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Namun, kekurangan jenis-jenis vitamin tertentu dapat langsung dirasakan oleh manusia penderitanya. Vitamin terbagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin terlarut air, misalnya vitamin B dan vitamin C, serta kelompok vitamin yang terlarut lemak antara lain vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin dapat diperoleh dari tumbuhan maupun hewan. Untuk memperoleh vitamin dengan kadar yang mencukupi, pengolahan bahan pangan harus diperhatikan. Beberapa vitamin dapat larut bersama air saat proses pencucian bahan pangan. Vitamin juga dapat rusak akibat pengolahan bahan pangan yang dimasak terlalu matang.
Mineral merupakan senyawa inorganik yang esensial dalam pembentukan enzim, hormon maupun sebagai aktivator enzim-enzim dalam tubuh. Beberapa mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain zinc dan kalsium. Pengaruh proses pemasakan terhadap komposisi zat gizi bahan pangan sumber protein. Penggunaan panas dalam proses pemasakan bahan pangan sangat berpengaruh pada nilai gizi bahan pangan. Proses perebusan dapat menurunkan nilai gizi karena bahan pangan yang langsung terkena air rebusan akan menurunkan zat gizi terutama vitamin-vitamin larut air seperti vitamin B kompleks dan vitamin C. Dan juga protein. Sedangkan proses penggorengan merupakan pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi di atas 160 derajat Celcius yang dapat menurunkan kandungan lemak dan merusak vitamin dan mineral. Berat bahan pangan setelah mengolah umumnya menurun. Semua penurunan nilai berat ini dikarenakan proses pemberian panas menyebabkan berkurangnya komponen yang mudah menguap atau volatil. Pengolahan kering atau penggorengan dan pemanggangan dapat menurunkan berat bahan pangan segar lebih baik dibandingkan dengan pengolahan basah atau pengukusan dan perebusan. Hal ini dikarenakan pada pengolahan basah suhu yang digunakan yaitu 90 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, sedangkan pada pengolahan kering suhu yang digunakan lebih dari 100 derajat Celcius 1,3,4 susut masak terjadi pada bahan pangan yang mengalami proses pemasakan. Pada hasil penimbangan, bahan pangan yang diuji setelah mengalami perebusan dan penggorengan terjadi penurunan berat atau susut masak. Penurunan berat terbesar terjadi pada proses penggorengan. Pengolahan bahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya penguapan air pada bahan pangan tersebut. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin banyak pula molekul-molekul air yang keluar dari permukaan dan menjadi gas. 7,81 sisi pemasakan makanan menguntungkan, tetapi di sisi lain ada beberapa zat gizi yang menyusut atau malah hilang akibat pemasakan. Dengan memasak, citra rasa makanan menjadi enak dan daya simpannya bisa diperpanjang. Makanan yang telah dimasak dapat terbebas dari bahan beracun tertentu yang terkandung dalam suatu bahan pangan, terutama bahan nabati. Dengan memasak sempurna, kuman penyakit tertentu akan mati sehingga kita terhindar dari penyakit setelah mengonsumsinya. Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik itu bahan makanan hewani maupun nabati. Umumnya, kadar air bahan pangan setelah mengalami proses pemasakan akan berkurang. Hasil analisis memperlihatkan kadar air yang menurun setelah bahan pangan mengalami perebusan dan penggorengan. Hal ini dikarenakan pemasakan merupakan suatu proses pengolahan yang dapat menurunkan kandungan air bahan pangan. Pengaruh perebusan terhadap kadar air dapat menyebabkan pengerutan daging sehingga air banyak keluar dari daging. Selain itu, air juga banyak menguap selama perebusan. Kehilangan air dari daging mentah dan daging yang sudah dimasak diikuti dengan penurunan ruang antara grup serabut otot dan antara individu serabut, serta penyusutan diameter urat daging. Penggunaan panas dalam proses pemasakan bahan pangan sangat berpengaruh pada nilai gizi bahan pangan. Proses perebusan dapat menurunkan nilai gizi karena bahan pangan yang langsung terkena air rebusan akan menurunkan zat gizi, terutama vitamin-vitamin larut air seperti vitamin B kompleks dan vitamin C, dan juga protein. Sedangkan proses penggorengan merupakan pengolahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi di atas 160 derajat Celcius yang dapat menurunkan kandungan lemak dan merusak vitamin dan mineral. Berat bahan pangan setelah pengolahan umumnya menurun. Semua penurunan nilai berat ini dikarenakan proses pemberian panas menyebabkan berkurangnya komponen yang mudah menguap atau volatil. Pengolahan kering atau penggorengan dan pemanggangan dapat menurunkan berat bahan pangan segar lebih banyak dibandingkan dengan pengolahan
basah atau pengukusan dan perebusan. Hal ini dikarenakan pada pengolahan basah, suhu yang digunakan yaitu 90 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, sedangkan pada pengolahan kering, suhu yang digunakan lebih dari 100 derajat Celcius, 1,3,4 susut massa terjadi pada bahan pangan yang mengalami proses pemasakan pada hasil penimbangan bahan pangan yang diuji. Setelah mengalami perebusan dan penggorengan terjadi penurunan berat atau susut massa. Penurunan berat terbesar terjadi pada proses penggorengan pengolahan bahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi. Dapat menyebabkan terjadinya penguapan air pada bahan pangan tersebut. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin banyak pula molekul-molekul air yang keluar dari permukaan dan menjadi gas. Di satu sisi pemasakan makanan menguntungkan, tetapi di sisi lain ada beberapa zat gizi yang menyusut atau malah hilang akibat pemasakan. Dengan memasak, cita rasa makanan menjadi lebih enak dan daya simpan bisa diperpanjang. Makanan yang telah dimasak dapat terbebas dari bahan beracun tertentu yang terkandung dalam suatu bahan pangan, terutama bahan nabati. Dengan memasak sempurna, kuman penyakit tertentu akan mati sehingga kita terhindar dari penyakit setelah mengonsumsinya. Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda, baik itu bahan makanan hewani maupun nabati. Umumnya, kadar air bahan pangan setelah mengalami proses pemasakan akan berkurang. Hasil analisis memperlihatkan kadar air yang menurun setelah bahan pangan mengalami perebusan dan penggorengan. Hal ini dikarenakan pemasakan merupakan suatu proses pengolahan yang dapat menurunkan kandungan air bahan pangan. Pengaruh perebusan terhadap kadar air dapat menyebabkan pengerutan daging sehingga air banyak keluar dari daging. Selain itu, air juga banyak menguap selama perebusan. Kehilangan air dari daging mentah dan daging yang sudah dimasak diikuti dengan penurunan ruang antara grup serabut otot dan antara individu serabut serta penyusutan diameter urat daging. Ada dua hal penting yang dipertimbangkan. Mengapa pengolahan bahan pangan perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah untuk mendapatkan bahan pangan yang aman untuk dimakan, sehingga nilai gizi yang terkandung dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang kedua adalah agar bahan pangan tersebut dapat diterima, khususnya secara sensori yang meliputi aroma, rasa, kekerasan, kelembutan, konsistensi, kekenyalan, dan kerenyahan. Kunci utama dalam proses pengolahan bahan pangan adalah melakukan optimalisasi proses pengolahan untuk menghasilkan produk olahan yang secara sensori menarik, tinggi nilai gizinya, dan aman dikonsumsi. Untuk itulah pentingnya pengetahuan akan pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi dan keamanan pangan. Pengaruh laju dosis iradiasi gamma 60 CO terhadap senyawa antigizi asam fitat dan antitripsin pada kedelai. Dari hasil penelitian aplikasi iradiasi pada kedelai dengan laju dosis berkisar antara 1,30 per jam sampai 8,82 per jam dalam waktu 0,5 sampai 55 jam dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Iradiasi berpotensi untuk mereduksi senyawa antigizi dan memodifikasi karakteristik mutu lainnya pada kedelai. Yang kedua, selain dosis, laju dosis diduga merupakan salah satu faktor penting dalam pengendalian dan optimalisasi proses radiasi. Yang ketiga yaitu radiasi dengan laju dosis lebih tinggi atau waktu lebih pendek yang berpotensi untuk bisa menghancurkan senyawa antigizi dengan lebih efektif, sekaligus memberikan kecerahan warna yang lebih baik daripada radiasi dengan laju dosis lebih rendah, waktu lebih panjang. Daya terima, kadar protein dan zat besi cokies substitusi tepung daun kelor dan tepung kacang kedelai. Daya terima merupakan gambaran seseorang menyukai atau tidak menyukai suatu produk makanan yang dinilai dengan cara melakukan uji organoleptik dengan menggunakan panca indera.
Warna makanan sangat mempengaruhi seseorang untuk mau menerima produk makanan. Oleh karena itu, warna menjadi hal yang penting dalam pembuatan produk. Hasil uji daya terima karakteristik warna, aroma, tekstur, dan rasa secara keseluruhan tertinggi adalah F1 atau substitusi tepung daun kelor 10 gram dan tepung kecambah kedelai 40 gram. Kadar protein dan zat besi cokes F1 per 100 gram secara berturut-turut adalah 9 gram dan 3,88 mg protein zat besi setelah memenuhi 103,4% dan 143,7 standar PMT. Sebagai alternatif PMT pemulihan balita CAP fase rehabilitasi, saran penyajian dapat diberikan 2 kali dalam sehari dengan per porsi 50 gram atau 2 keping sekali makan. Penurunan senyawa antinutrisi pada biji jagung dengan berbagai metode yang efektif dalam menurunkan senyawa fitat dan dapat meningkatkan protein, daya cerna protein, serat, dan pati pada jagung adalah dengan perkecambahan. Dengan nilai yang diperoleh sebagai berikut: protein 10,64%, daya cerna protein 80,59%, serat 1,50%, pati 45,23%, dan fitat 44,60 mg. Nutrisi zat fungsional dan anti nutrisi serta efek pengolahan pada 5 kacang tinggi protein. Jenis tanaman pangan, nutrisi, zat fungsional, dan anti nutrisi dari kacang-kacangan yang dibahas di sini sangat bergantung pada kondisi tumbuhan dan genetik dari kacang itu sendiri. Kondisi tumbuh yang dimaksud adalah lokasi penanaman dan iklim, sedangkan perbedaan genetik tanaman kacang dapat mempengaruhi hal-hal seperti warna biji, dari perbedaan kandungan pigmen, contoh antosianin pada kedelai hitam. Untuk biji, proporsi kandungan makronutrien, jumlah kandungan zat fungsional ataupun anti nutrisi, perbandingan nutrien, zat fungsional, dan anti nutrisi, serta efek pengolahan pada nutrien, zat fungsional, dan anti nutrisi antar kacang. Urutan kandungan protein pada kelima kacang dari tinggi ke rendah hampir sama dengan urutan yang didapatkan pada perbandingan yang pertama kali dilakukan menggunakan Panganku, orang dan juga data USDA dalam Nutri-Survey. Kacang kedelai memiliki kandungan protein tertinggi berdasarkan data protein terendah 36,0 sampai 43,73%, kemudian diikuti oleh kacang lupin putih 30,6, kemudian diikuti oleh kacang lupin putih 30,6 sampai 46,3%, kacang kecipir 30,6 sampai 44,8%, kacang oncet 29,4%, 31,90%. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kelima kacang ini merupakan sumber protein nabati yang baik. Dari segi kandungan proteinnya, dari 5 kacang tersebut, kacang yang memiliki kandungan lemak paling tinggi adalah kacang tanah, kemudian kacang kedelai, kacang kecipir, lupin putih, dan terakhir kacang oncet karena kandungan lemaknya yang tinggi. Kacang tanah dan kacang kedelai banyak dibudidayakan untuk diambil minyaknya. Kacang dengan kadar asam lemak jenuh per total asam lemak terbanyak adalah kacang oncet, kemudian kecipir, kacang tanah, kacang kedelai, dan lupin putih. Mengonsumsi banyak asam lemak jenuh dapat meningkatkan kolesterol LDL yang memiliki potensi penyumbatan pembuluh darah. Meskipun memiliki persentase asam lemak jenuh dari total asam lemak tertinggi, kara oncet dan kecipir memiliki kandungan lemak yang terendah. Jadi, secara keseluruhan kandungan asam lemak jenuhnya tidak banyak. Perubahan kandungan gizi dan anti gizi pada pengolahan kacang koro benguk goreng. Pengolahan kacang koro benguk goreng dapat direkomendasikan menjadi salah satu alternatif pengolahan yang dapat mempertahankan nilai gizi tinggi protein dan menurunkan senyawa anti gizi HCN. Kadar protein pada kacang koro benguk goreng masih cukup tinggi, berkisar 24,09% dengan kadar HCN yang telah memenuhi standar maksimal konsumsi kurang lebih 50 ppm, yaitu 23,90 ppm. Analisis kadar kalsium oksalat pada daun dan batang tanaman bayam di pasar tradisional Kota Makassar.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilaksanakan di Laboratorium Kimia Farmasi Universitas Indonesia Timur Makassar pada tanggal 23 sampai 25 Juli 2016 terhadap analisis kadar kalsium oksalat pada sampel daun bayam, kadar kalsium oksalatnya 0,641% sampel daun bayam 2, 0,562% sampel daun bayam 3, 0,481 sampel daun bayam 4, 0,722% sampel daun bayam 5, 0,802% dari sampel batang bayam 1, kadar kalsium oksalatnya 0,641% sampel batang bayam 2, 0,400% dan sampel batang bayam 5 0,321%. Ini menunjukkan bahwa yang paling tinggi kalsium oksalatnya pada sampel daun nomor 5 dan yang paling rendah kalsium oksalatnya pada batang dengan kode sampel 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar kalsium oksalat pada tanaman bayam lebih banyak terdapat pada bagian daun dibanding batang dan masih layak untuk dikonsumsi. Cara untuk mengurangi kadar zat anti gizi pada bahan makanan kandungan antitripsin dapat dikonsumsi. Cara untuk mengurangi kadar zat anti gizi pada bahan makanan kandungan antitripsin dapat dikurangi dengan pemanasan seperti direbus maupun dikukus. Kandungan asam pitat pada makanan dapat dikurangi dengan proses perendaman dengan air selama 3-10 jam atau suhu air 600. Pengecambahan, fermentasi contohnya tempe. Pemanasan dan digoreng dengan metode deep frying atau terendam. Bersuhu tinggi, kandungan tanin dapat dikurangi dengan cara perendaman dan pemanasan. Beberapa jenis senyawa anti gizi antara lain antitripsin. Antitripsin adalah suatu senyawa protein yang mampu menghambat aktivitas enzima tripsin di dalam saluran pencernaan. Bahan makanan yang mengandung antitripsin antara lain kacang kedelai, kacang jogo, dan biji bunga matahari. Senyawa ini akan menghambat kerja tripsin sehingga proses pencernaan protein terganggu. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tubuh dan membengkaknya pankreas. Senyawa antitripsin ini akan rusak dengan pemanasan yang cukup. Hemaglutinin. Hemaglutinin adalah protein yang terdapat dalam kedelai, kacang jogo, dan kacang kapri. Senyawa ini dapat menyebabkan aglutinasi sel darah merah sehingga mengakibatkan berkurangnya zat gizi yang diserap oleh dinding usus. Kurangnya zat gizi yang diserap usus akan menyebabkan tubuh kekurangan gizi dan dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan. Hemaglutinin akan rusak dan inaktif dengan pemanasan yang cukup. Saponin. Saponin ditemukan pada biji-bijian dan makanan ternak seperti alfalfa, bunga matahari, kedelai, dan kacang tanah. Saponin mempunyai beberapa karakteristik yaitu rasa pahit, sifat iritasi mukosal, sifat penyabunan, dan sifat hemolitik dan sifat membentuk kompleks dengan asam empedu dan kolesterol. Saponin mempunyai efek menurunkan konsumsi racun karena rasa pahit dan terjadinya iritasi pada lapisan lendir mulut dan saluran pencernaan. Fitat. Fitat atau asam fitat adalah senyawa yang terdapat dalam berbagai sayuran dan buah. Fitat dapat bersenyawa membentuk kompleks yang tidak larut dalam mineral seperti kalsium, magnesium, seng, tembaga, dan besi. Kompleks yang terbentuk tidak dapat diserap tubuh. Oleh karena itu, dapat menyebabkan terganggunya penyerapan mineral tersebut oleh tubuh. Olisakarida, penyebab flatulensia. Flatulensia adalah suatu keadaan menumpuknya gas-gas di dalam lambung. Olisakarida yang mengandung ikatan alfa galaktosidik dapat menyebabkan flatulensi. Biji-biji dan kacang-kacangan banyak mengandung olisakarida dari jenis Perbascosa, Stachyosa, dan Rabinosa. Meskipun tidak beracun, flatulensi dapat membahayakan tubuh. Peningkatan tekanan gas dan rektum dapat menyebabkan sakit kepala. Menurunnya konsentrasi dan diare. Antivitamin A terdapat pada kacang kedelai mentah karena terkandung enzim lipoksidase yang dapat mengoksidasi dan menghancurkan vitamin A.
Antivitamin D terdapat pada bungkil kacang kedelai, menyebabkan penurunan mineral pada tulang. Antivitamin E terdapat pada kacang kapri, dapat menyebabkan kerusakan hati atau liver, nekrosis dan sistrofi muskular. Antivitamin K terdapat pada sweet clover, Melilotus officinalis. Di dalamnya terdapat senyawa aktif diskomerol. Bila terkonsumsi akan menurunkan kadar protorombin dalam darah sehingga darah sukar membeku saat terluka. Antiriboflavin terdapat pada Aczke fruit atau Briglia sapida. Anti-niacin terdapat pada sorghum. Antipyridoxin terdapat pada biji flax atau linseed. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.